Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya akan memberikan sedikit pengantar mengenai mata kuliah statistik deskriptif sebelum kita akan mempelajari tentang statistik deskriptif di semester ini. Kata statistik sebetulnya awalnya berasal dari kata status di dalam bahasa Latin, atau kata state di dalam bahasa Inggris, atau stad kalau di dalam bahasa Belanda, yang kalau dalam arti bahasa Indonesia itu adalah negara. Jadi pada awal mula penggunaan statistika itu merupakan data-data yang dikumpulkan untuk kepentingan negara. Data yang dikumpulkan bisa berupa data yang berupa angka atau disebut dengan data kuantitatif, atau data yang berupa uraian atau disebut dengan data kualitatif. Namun untuk selanjutnya statistik banyak digunakan kegiatan pengumpulan data, itu terutama data penelitian, itu bisa disebut dengan statistik. Statistika yang akan kita pelajari di Fakultas Psikologi itu ada dua, yaitu statistik deskriptif. Yang kedua adalah statistik inferensial. Apa itu statistik deskriptif? Lalu apa bedanya dengan statistik inferensial? Jadi kalau statistik deskriptif itu tujuannya adalah untuk menggambarkan data yang sudah kita peroleh melalui proses penelitian. Lalu data-data tersebut kita susun sedemikian rupa, kita kategorisasikan, bisa juga kita beri persentase. Lalu tujuannya untuk mempermudah kita dalam mengambil kesimpulan atau memperoleh gambaran dari data-data yang sudah kita kumpulkan. Salah satu contoh misalnya kita memiliki, Anda bayangkan Anda mempunyai banyak sekali kelereng. Lalu kelereng itu untuk mempermudah berapa jumlah warna merah, berapa jumlah warna hijau, kelereng tersebut kita kelompok-kelompokkan berdasarkan warna. Ya, itu adalah salah satu kegiatan statistik. Nah, lalu untuk statistik inferensial yang akan kita pelajari di semester depan, tingkatannya menjadi lebih tinggi karena sudah melibatkan perhitungan yang lebih kompleks, karena tujuannya adalah untuk melakukan pengujian hipotesis. Nah, pengujian hipotesis ini bisa uji korelasi, bisa uji komparasi, ataupun untuk melakukan prediksi berdasarkan data yang ada untuk memprediksi masa depan, atau melakukan prediksi di saat sekarang berdasarkan data yang sudah terjadi di masa lalu. Sebelum kita mempelajari tentang statistik deskriptif, Anda harus mengenal bentuk-bentuk data. Sebetulnya bentuk-bentuk data ini sudah biasa Anda temukan di kehidupan sehari-hari. Tapi di dalam ilmu statistik, data-data ini lalu dikelompok-kelompokkan menjadi kategori-kategori tertentu. Bentuk data yang pertama itu disebut dengan bentuk data nominal atau diskrit. Data nominal itu adalah data yang berupa golongan. Jadi kalau untuk data ini, apabila kita sudah masuk ke dalam satu golongan tertentu, kita tidak akan bisa masuk ke golongan yang lain. Misalnya, kalau di sini contohnya adalah jenis kelamin. Jadi kalau di KTP misalnya ya, ada jenis kelamin, Anda disuruh memilih jenis kelamin itu laki-laki atau perempuan. Anda hanya memilih salah satu saja, tidak boleh Anda misalnya memilih kedua-duanya. Jadi kalau Anda sudah mengatakan bahwa jenis kelamin Anda laki-laki, jangan lalu Anda mengatakan bahwa jenis kelamin Anda juga misalnya perempuan. Contoh lain dari bentuk data ini itu adalah golongan darah. Golongan darah orang itu pasti hanya satu, apakah A, apakah AB, apakah O, dan apakah B. Tidak bisa golongan darah Anda itu A dan O misalnya, seperti itu ya. Jadi makanya kenapa disebut data diskrit atau yang betul-betul terpisah. Data ini adalah data yang berupa golongan. Nah, ketika kita belajar statistika, kita tidak bisa mengolah data itu melalui teks. Makanya data jenis kelamin ini biasanya lalu kita beri nilai atau kita beri angka. Misalnya jenis kelamin laki-laki kita beri angka 1, lalu untuk yang perempuan kita beri angka 2.
Nah, yang perlu diperhatikan, angka 1 dan angka 2 ini dia bukan berupa skor. Jadi ini hanya berupa kode. Artinya kalau misalnya saya menulis angka 1, itu berarti itu adalah orang dengan jenis kelamin laki-laki. Kalau saya beri angka 2, itu berarti orang dengan jenis kelamin perempuan. Bukan berarti kalau yang laki-laki 1 dan perempuan 2, laki-laki itu lebih dahulu daripada perempuan, atau sebaliknya ya. Kalau laki-laki angkanya 1 dan perempuan itu angkanya 2, bukan berarti nilai perempuan itu lebih tinggi daripada laki-laki. Itu kita tidak bisa mengatakan seperti itu. Itu angka 1 dan 2 hanya merupakan kode saja. Tidak bisa dibandingkan dan tidak bisa juga ditambahkan, dikurangi, jadi tidak bisa dikenai persamaan matematika. Bentuk data yang berikutnya adalah data ordinal. Data ordinal ini berupa data yang berupa ranking atau berupa jenjang dan bisa juga berupa urutan. Jadi contohnya, kalian kan pasti punya nomor mahasiswa ya. Ini contoh, jadi nomor mahasiswa di sini ada 13312101. Anda perhatikan saja nomor 3 digit angka di belakang, lalu yang ini ada 102 dan seterusnya 103. Nah, berbeda dengan tadi di data nominal, data ordinal ini sudah menunjukkan bahwa yang nomor urut 101 dibanding dengan nomor urut di bawahnya sudah memberikan kita informasi bahwa orang dengan nomor urut ini mendaftar terlebih dahulu di gak enak sih gak enak kebanyakan. Bentuk data berikutnya yang akan kita bahas itu adalah data ordinal. Data ordinal itu berupa data yang berbentuk jenjang atau berbentuk ranking atau urutan. Jadi salah satu contoh, misalnya Anda kan punya nomor induk mahasiswa atau NIM ya. Jadi kalau di sini saya berikan contoh untuk mahasiswa nomor 1, nomor induk mahasiswanya adalah 133121101. Lalu yang di bawahnya 102, 103, 104 dan seterusnya. Nah, beda dengan data ordinal tadi, kalau yang laki-laki 1 dan perempuan itu 2, itu bukan berarti urutan. Kalau di sini, ini sudah memberikan kita informasi yang lebih daripada data nominal. Di sini kita bisa mengetahui bahwa orang dengan nomor mahasiswa 101 itu mendaftar terlebih dahulu daripada mahasiswa dengan nomor 102. Jadi kalau Anda perhatikan nomor mahasiswa Anda ya, siapa yang nomor urutnya misalnya 001 berarti dialah orang yang pertama mendaftar di Fakultas Psikologi Universitas Mercubuana, Yogyakarta. Lalu misalnya nomor terakhir ada 400 mahasiswa di Fakultas Psikologi dan ada mahasiswa nomor 400, berarti kita sudah bisa mengambil kesimpulan bahwa atau memperoleh informasi bahwa mahasiswa itulah mahasiswa terakhir yang diterima di Fakultas Psikologi Universitas Mercubuana, Yogyakarta. Nah, contoh yang lain untuk data ordinal misalnya nomor rumah. Nomor rumah misalnya di sebuah perumahan ya, nomor rumah itu biasanya diurutkan berdasarkan letak. Letak yang paling depan itu biasanya nomornya adalah nomor yang terkecil, sedangkan yang paling belakang itu biasanya adalah nomor yang terbesar. Persamaan antara data ordinal dengan data nominal itu kedua data ini belum bisa dikenai persamaan matematika. Jadi Anda tidak bisa menambahkan nomor mahasiswa yang ini, yang 101 ditambah dengan nomor mahasiswa yang 102 karena dia bukan berupa skor. Untuk data ketiga itu data interval. Data interval ini data yang paling banyak digunakan di ilmu psikologi. Jadi hampir semua data di dalam ilmu psikologi itu bentuknya data interval. Data ini biasanya berasal dari hasil pengukuran. Kalau dalam contoh ini itu adalah data IQ. IQ itu adalah singkatan dari intelligence quotient atau berapa nilai kecerdasan umum ya yang kita punyai. Biasanya ini IQ itu diketahui dengan mengerjakan tes intelijensi, jadi dari hasil pengukuran. Contoh lain misalnya kita ingin tahu tentang kepercayaan diri, tentang agresivitas, itu semua harus diukur dengan menggunakan skala-skala psikologi. Makanya datanya itu adalah data interval. Contoh lain itu adalah suhu atau temperatur. Nah, di data interval itu yang perlu diperhatikan, kalau di suhu atau di temperatur itu kan ada angka 0.
Angka 0 di sini bukan berarti tidak ada, tapi angka 0 di sini ada artinya. Misalnya suhu 0 derajat. Apa itu artinya suhu 0 derajat? Apakah dia tidak punya suhu atau bagaimana? Jadi kalau suhu 0 derajat Celcius itu bukan berarti dia tidak punya suhu ya, tapi dia berada pada kondisi titik beku. Jadi kalau air 0 derajat berarti air tersebut berada pada titik beku. Untuk data rasio sama seperti data interval, cuma bedanya kalau angka 0 di data rasio itu dia artinya tidak ada atau mempunyai harga 0 yang mutlak. Contoh misalnya ini, ada cicilan dengan bunga 0%. Artinya ketika kita melakukan pembelian secara mencicil, itu kita tidak dikenakan bunga. Jadi harga yang kita beli langsung dibagi dengan berapa kali kita akan mencicil. Atau contoh lain, misalnya ini, mohon maaf ya, saya nggak jualan, ini nggak iklan, tapi saya misalnya ada salah satu minuman berkarbonasi, di sini disebutkan dia zero sugar. Kalau zero sugar berarti minuman ini tidak mengandung gula atau gulanya sama dengan 0. Contoh lain dari penelitian dengan data rasio, misalnya usia, tinggi badan, berat badan, panjang gitu ya. Nah, cuma memang di dalam penelitian sosial itu jarang sekali menggunakan data rasio. Biasanya data rasio digunakan oleh orang-orang di lab, di laboratorium ilmu-ilmu pasti misalnya seperti itu. Oke, gitu sedikit penjelasan mengenai bentuk-bentuk data. Semoga Anda bisa memahami perbedaan antara data nominal, data ordinal, data interval, dan data rasio. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.